Katanya crypto is the future, tapi kenapa kok performanya malah lesu terus? Nah, sebelum kalian trading, make sure kalian tonton episode kali ini sampai selesai. Hai Sobat Cuan, welcome back to Peluang Market News bareng gue Rizka. Hari ini as your host dan juga gue ditemenin sama partner gue, which is Pius. Hai. Di episode kali ini Pius kita bakalan ngebahas salah satu fenomena yang ibaratnya merah-merah ya, tapi bukan darah nih. Bukan Kita darah. ngomongin kripto yang Oke. di momen kita syuting hari ini 25 Februari 2025. Performanya makin lama nih, terutama ngomongin altcoins merah, turun terus nih Yus ya. Kalau kita ngomongin tentang Solana Sobat Cuan, itu di 24 jam terakhir nih gue cek itu udah minusnya tuh lebih dari 10%. Yes. Dalam sebulan terakhir performanya malah udah turun lebih dari 40%. Pertanyaan gue Yus, ngelihat sekarang Ethereum juga kan masih struggle ya. Apakah tuh ini sebenarnya ya udah memang momennya lagi bearish aja atau ada indikasi tertentu yang bikin altcoins ini kok susah banget gitu buat recovery? Sebenarnya ada beberapa alasan nih, Rizka. Satu, mungkin gue bisa bilang karena Bitcoin dominance itu tuh lagi tinggi. Terakhir gue lihat dia ada di level 62%. Itu yang nandain bahwa big money ya, big funds atau whales itu lagi pada ngalihin duit mereka dari altcoins ke Bitcoin gitu. Karena mencari aset kripto yang quote-unquote lebih aman kayak gitu. Dan mayoritas altcoins itu tuh sebenarnya dipegang sama retail gitu. Jadi nggak punya kekuatan yang masif untuk bisa menggerakkan harga. Itu satu. Itu satu ya. Masalah kedua adalah dari sisi likuiditas gitu. Karena sekarang ini koin tuh banyak banget ya. Apalagi ditambah di Solana ya kan, baru aja di launching Pump.fund ya kan. Itu bikin orang jadi mudah banget untuk bikin koin ya kan. Dan karena koin itu banyak ya kan, likuiditasnya jadi kesebar. Nggak bisa terfokus di aset-aset tertentu yang bisa ngerakin harganya kayak gitu. Ditambah lagi ya, untuk kita ngelihat global M2 yaitu metrik yang ngukur peredaran uang secara global di dunia, likuiditas di dunia, itu tuh lagi mengalami grafik yang sebenarnya penurunan kayak gitu. Turun juga nih. Jadi turun juga ya. kayak gitu. Yang artinya adalah uang beredar di pasar itu tuh nggak banyak kayak gitu. Dan itu yang nyebabin akhirnya capital flow ke aset ini yang bisa dibilang cukup risky itu tersendat kayak gitu. Tapi gini, kondisinya kan kita tahu regulator di kelas dunia aja kan sebenarnya udah positif nih sama kripto gitu kan. Di US maksudnya kali ya. Kan, gue kira hal-hal seperti ini sebenarnya kan bisa berpotensi untuk nge-support lah istilahnya performanya altcoin supaya nggak terus-terusan kayak gini. Tapi kalau dari pandangan lo sendiri gimana? Kalau soal regulator ya bisa dibilang ya, atau pemangku kepentingan di jajaran pemerintahan saat ini, yes, memang mereka berasal dari background yang bisa dibilang pro kripto lah kayak gitu. Nah, permasalahannya adalah ini kan masih di titik awal banget nih dari pemerintahannya mereka. Belum ada regulasi-regulasi atau policy-policy yang benar-benar ngasih dampak nyata terhadap industri kripto tersebut gitu. Memang kita udah ngelihat ada progres deh, kayak kasusnya XRP dan Coinbase yang mungkin sekarang udah mulai menemukan titik terang kayak gitu, udah mulai soft gitu. Tapi sebenarnya untuk policy-policy yang krusial, let's say BTC Strategic Reserve aset itu masih proses banget, masih jauh banget lah kayak gitu. Dan untuk supaya market kripto mungkin bisa kembali bergairah lagi ya perlu ada ya taken daripada policy yang benar-benar krusial ini kayak gitu. Nah kalau kita ngomongin altcoins tuh nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin meme coins. Boleh. Kalau kita ngomongin meme coins, kita tahu Doge, Shiba itu kan beberapa waktu lalu udah sempat yang kayak wah harganya gila-gilaan lah ya naiknya gitu. Tapi kalau sekarang gue cek udah mulai nggak terlalu hype lagi ya. Apalagi kalau kita ngomongin Libra ya teman-teman ya, udah sempat dipromosiin 2 hari jeblos langsung berapa 95% atau berapa gitu ya gue ingat ya. Rungkat lah pokoknya lah. Apakah ini juga implikasi dari altcoins tadi akhirnya meme coin itu ikutan turun performanya atau gimana sih sebenarnya? Jadi kalau kita ngomongin meme coins gitu ya, masih ada potensi balik lagi atau enggak ya kan? Kalau itu yang jadi pertanyaannya, gue bisa bilang meme coins dari awal adalah tempat untuk berspekulasi. Yes, itu bisa dapat high gain, tapi risknya juga tinggi banget kayak gitu. Dan karena namanya aja meme coins gitu ya kan, ya it's just for fun kayak gitu kan, dan lo nggak bisa berharap untuk masa depan yang gimana-gimana banget terhadap aset ini gitu, karena memang tidak punya use case yang real ya kan, nggak ada permasalahan yang mau di solve dari si meme coin ini kayak gitu kan.
Dan kalau misalkan kita udah terlanjur masuk gitu, terlanjur nyemplung, terus mengalami kerugian yang cukup parah, ya nggak ada salahnya kalau kita ngakuin kalau kita salah sebenarnya gitu. Dan kalau emang cut loss itu jadi hal yang terbaik, nggak perlu ragu kayak gitu. Karena memang ya kan, kalau kita lihat daripada meme coins itu sendiri, itu kan supportnya dari komunitas yang menaungi meme coin tersebut. Kalau komunitasnya masih kuat, ya mungkin masih bisa punya potensi gitu. Tapi kalau komunitasnya udah mulai lemah, ya itu udah tanda-tanda sebenarnya. Beberapa koin mungkin kayak Doge atau Shiba mungkin masih punya komunitas yang kuat gitu, walaupun belum berhasil untuk menahan harga kayak gitu kan. Cuman tetap aja namanya meme coins, kita harus berhati-hati, dan narasinya sih kayaknya belum menuju ke sana lagi nih. Dari apa yang lo udah sampein, namanya meme coin itu ibaratnya high risk high return juga ya. Jadi semuanya balik lagi ke teman-teman, seberani apa nih untuk ngambil resikonya. Nah, tapi pertanyaan gue sekarang, Yus, ada nggak sih tanda-tanda katalis yang mungkin bisa membalikan situasi, game changer buat kripto supaya makin positif lagi lah performanya, nggak merah-merah terus? Oke. Satu yang mungkin sempat menjadi diskusi panjang ya, atau pembahasan panjang adalah tentang launching ETF gitu kan. ETF daripada kripto altcoins kayak gitu. Ini bisa menjadi sentimen positif, tapi sebenarnya yang menentukan apakah beneran itu akan menjadi pendorong harga adalah emang ada beneran big fund yang mau masuk ke dalam ETF tersebut kayak gitu. Apalagi untuk altcoins gitu yang notabene-nya mungkin nggak sebesar Bitcoin atau Ethereum, let's say kayak gitu. Untuk yang kedua ya, gue akan balik lagi ke liquidity kayak gitu. Karena ya balik lagi, ketika banyak duit beredar, itu potensi untuk excess cash tersebut masuk ke risky asset kayak kripto itu lebih tinggi potensinya kayak gitu. Tapi permasalahannya sekarang kalau kita lihat US bond yield aja itu tuh udah turun drastis ya kan. Itu nandain bahwa uang beredar sekarang banyak masuk ke aset tersebut. Nggak cuman US bond yield, emas juga harganya lagi naik tinggi juga kayak gitu. Artinya investor sekarang lagi lebih prefer aset yang lebih quote-unquote lebih aman lah secara profil resiko kayak gitu. Dan apalagi yang bisa membawa kripto, pasar kripto yang bergairah lagi, mungkin gue bisa bilang tergantung dari keputusan policy penurunan suku bunga ataupun kebijakan quantitative easing dari the Fed kayak gitu. Tapi permasalahan daripada dua hal tersebut kenapa belum bisa dilakukan itu adalah inflasi sekarang nilainya masih tinggi gitu, masih punya tren kenaikan. Kedua, job market masih kuat juga kayak gitu, sehingga belum ada alasan lagi nih kenapa The Fed harus melakukan dua aksi tersebut kayak gitu untuk diterapkan di ekonomi. Nah, kalau misalkan problem tentang inflasi itu udah ke-solve ya, mungkin itu akhirnya bisa menjadi nih katalis pendorong ya, mendorong likuiditas yang akhirnya itu bisa menggairahkan market kripto kembali gitu nih Chris. Itu ya beberapa katalis yang mungkin aja bisa jadi apa ya, pemanis di situasi yang lagi panas-panas kayak gini ibaratnya ya. Nah, kalau gitu sekarang gue pengen sobat cuan juga di sini dapat daging dari apa yang udah kita sampaikan. Mengingat kripto itu volatile, kita tahu kan, dan kalau misalnya market lagi serba merah kayak gini, menurut lo kunci apa yang harus jadi pegangan buat sobat cuan di rumah? Satu, cash is king. Kalau lu masih punya excess cash, better lu wait and see dulu aja. Dan ketika tanda-tanda reversal udah mulai terjadi, itu lu baru bisa entry ya. Kedua, lu bisa ngelakuin DCA atau dollar cost averaging. Jadi pelan-pelan lu masuk ya kan, kalau masih punya cash juga ya, balik lagi ya, untuk istilahnya biar nggak ketinggalan momentum ketika reversal itu terjadi kayak gitu. Dan ketiga ya, mending jauhin koin-koin yang masih small caps di saat ini, karena narasinya benar-benar masih belum ke sana. Even the big caps aja lagi jatuh banget gitu, gimana yang small caps mau naik kayak gitu. Jadi itu 3 hal yang perlu kita perhatiin, mungkin bisa kita implementasiin dalam strategi investasi kita. Oke, tadi kita udah dengerin ya beberapa katalis yang udah disampaikan sama Bro Pius. Sekarang gue tanya ke kalian makin optimis nggak nih sama performa kripto bakalan balik lagi, bakalan hijau lagi? Coba kalian komen di bawah ya.
Nah, selanjutnya kalau misalnya Sobat Cuan pengen banget diskusi sama Bro Pius lebih lanjut, sebenarnya ada salah satu channel yang bisa teman-teman kunjungi. Linknya udah kita taruh di bawah ya, which is adalah Discord link. Jadi langsung aja join karena di situ kalian bisa diskusi lebih lanjut bareng Bro Pius tentunya. Nah, kita juga mau ngingetin untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung channel kita dengan cara subscribe dan jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya ilmunya juga makin tersebar luas nih ya. Oke, I'll see you guys in another episode of Peluang Market News. Gue sama Pius pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.